Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Yudhistira Raffi Prastio, Gumilar Cahyo, Afifah Mei, Uday Fatunoviva, dan Adelia Arya Lesmana. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang etika akuntan pemerintah. Menurut International Organization of Supreme Audit Institution atau INTOSAI 2004 dalam petunjuk bagi lembaga audit pemerintah, Guidance for Supreme Audit Institution menyatakan tanggung jawab dari pemerintah adalah menjamin dana-dana yang dipercayakan kepadanya dikeluarkan dengan cara yang tepat. Next. Di sini ada tugas dan tanggung jawab auditor pemerintah. Yang pertama ada memeriksa kegiatan pemerintah untuk menentukan bahwa dana pemerintah dikeluarkan secara efisien dan efektif. Yang kedua, melakukan investigasi terhadap tuduhan atas tindakan yang ilegal dan tidak tepat. Next. Ini yang ketiga, menyampaikan laporan bahwa program-program pemerintah telah dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan. Yang keempat, melakukan analisis kebijakan dan menguraikan pilihan-pilihan bagi pertimbangan lembaga legislatif. Lalu yang terakhir ada mengeluarkan keputusan dan pilihan hukum seperti adanya protes dalam tender dan menyampaikan laporannya kepada lembaga yang membuat tender. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Gumilar Cahyo dengan 402 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan Code of Ethics International Organization of Supreme Audit Institution atau bisa disingkat dengan INTOSAI. International Organization of Supreme Audit Institution ini merupakan organisasi profesi dari lembaga atau badan pemeriksa keuangan masing-masing negara. INTOSAI membuat kode etik yang diharapkan dapat digunakan oleh masing-masing akuntan pemerintah di lembaga atau badan pemeriksa keuangan di masing-masing negara peserta INTOSAI. Yang selanjutnya ini ada kode etik INTOSAI. Kode etik INTOSAI yang pertama ada kepercayaan, keyakinan, dan kredibilitas. Kepercayaan, keyakinan, dan kredibilitas ini yang dimaksudkan adalah akuntan pemerintah harus melakukan sendiri kerjasama dan hubungan yang baik dengan para akuntan pemerintah yang lain. Dukungan profesi oleh para anggota serta sikap saling kerjasama antar akuntan pemerintah merupakan unsur yang penting dari karakter atau watak profesional. Yang selanjutnya ada prinsip integritas. Integritas merupakan nilai inti dari kode etik ini. Para akuntan pemerintah mempunyai kewajiban untuk mematuhi standar perilaku yang tinggi, misalnya kejujuran dan keterus-terangan, untuk memenuhi standar perilaku yang tinggi dalam pekerjaan mereka serta dalam hubungan dengan staf dari lembaga yang diperiksa. Yang selanjutnya ada prinsip independensi, objektivitas, dan ketidakpihakan. Sikap independensi terhadap lembaga yang diperiksa serta terhadap kelompok-kelompok luar yang berkepentingan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh para akuntan pemerintah. Hal ini menyiyaratkan bahwa para akuntan pemerintah harus berperilaku yang akan meningkatkan serta tidak menurunkan sikap independennya. Yang selanjutnya ada sikap netral secara politis. Para akuntan pemerintah dan lembaganya perlu mempertahankan sikap netral secara politis yang sebenarnya. Jadi adalah yang sangat penting bagi para akuntan pemerintah untuk bersikap independen dan dari pengaruh politik dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya. Yang selanjutnya ada benturan kepentingan. Ketika para akuntan pemerintah diizinkan untuk memberikan saran atau layanan atau jasa yang lain selain audit pada lembaga yang diperiksa, maka benar-benar harus dipertimbangkan bahwa saran atau layanan tersebut tidak menimbulkan benturan kepentingan. Dalam hal-hal tidak termasuk pertanggungjawaban atau kekuasaan, pengelolaan yang harus tetap berada pada manajemen dari lembaga yang diperiksa. Yang selanjutnya ada prinsip kerahasiaan. Para akuntan pemerintah harus tidak mengungkapkan informasi yang diperoleh selama pemeriksaan kepada pihak ketiga, baik secara lisan atau tertulis, terkecuali untuk tujuannya sesuai dengan ketentuan undang-undang dari lembaga atau pada pemeriksa keuangan atau tanggung jawab lainnya sebagai prosedur dari lembaga atau badan pemeriksa keuangan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Yang selanjutnya ada prinsip kompetensi. Para akuntan pemerintah mempunyai tugas untuk bertindak secara profesional di setiap waktu serta menerapkan standar profesional yang tinggi di dalam melaksanakan pekerjaannya agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara kompeten serta tidak memihak.
Yang selanjutnya ada pengembangan profesional. Nah, pengembangan profesional ini, para akuntan pemerintah harus melatih sikap kecermatan dan kehati-hatian dalam melaksanakan dan mengawasi pemeriksaan, serta dalam mempersiapkan laporan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Afifah Mai, NIM 2017-310-757. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kode etik akuntan sektor publik. Nah, berdasarkan aturan etika ini, seorang profesional akuntan sektor publik itu harus memiliki karakteristik yang menyangkut penugasan keahlian intelektual yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, kesediaan melakukan tugas untuk masyarakat secara luas di tempat kerja maupun di tempat untuk auditan. Lalu, seorang akuntan sektor publik harus berpandangan objektif. Lalu, yang terakhir adalah penyediaan layanan dengan standar pelaksanaan tugas dan kinerja yang tinggi. Nah, penerapan aturan etika ini dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan profesi akuntan, yaitu bekerja dengan standar profesi yang tinggi, mencapai tingkat kinerja yang diharapkan, dan mencapai kinerja yang memenuhi persyaratan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, menurut aturan etika IAI KASP ada 3 kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi, yaitu kredibilitas akan informasi dan sistem informasi, kualitas layanan yang didasarkan pada standar kinerja yang tinggi, dan yang terakhir adalah keyakinan pengguna layanan bahwa adanya kerangka etika profesional dan standar teknik yang mengatur persyaratan-persyaratan layanan yang tidak dapat dikompromikan. Adapun 6 etika IAI KASP yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada integritas, di mana integritas ini berkaitan dengan profesi auditor yang dapat dipercaya karena menunjang tinggi kebenaran dan kejujuran. Nah, integritas ini tidak hanya berupa kejujuran, tapi juga sifat dapat dipercaya, bertindak adil berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua yaitu objektivitas, di mana auditor yang objektif adalah auditor yang tidak memihak sehingga independensi profesionalnya itu dapat dipertahankan dalam mengambil keputusan suatu tindakan. Seorang auditor ini tidak boleh bertindak atas dasar prasangka atau bias. Oleh karena itu, seorang auditor yang objektif itu adalah auditor yang mengambil keputusan berdasarkan seluruh bukti yang tersedia dan bukan hanya karena pengaruh atau berdasarkan prasangka pribadi maupun tekanan dari orang lain. Yang ketiga yaitu kompetensi dan kehati-hatian. Nah, agar dapat memberikan layanan audit yang berkualitas, seorang auditor itu harus memiliki dan mempertahankan kompetensi dan ketekunan. Untuk itu, auditor itu harus meningkatkan pengetahuan dan keahlian profesinya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa instansi tempat ia bekerja itu dapat menerima manfaat dari layanan profesinya berdasarkan pengembangan teknik, ketentuan, dan teknik yang terbaru. Yang keempat yaitu kerahasiaan. Nah, auditor itu harus mampu menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh dalam melakukan audit maupun keseluruhan proses audit. Maka harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Yang kelima ada ketepatan bertindak. Nah, auditor ini harus dapat bertindak konsisten dalam mempertahankan reputasi profesi serta lembaga profesi akuntan sektor publik yang menahan diri dari setiap tindakan yang dapat diskreditkan lembaga profesi atau dirinya sebagai auditor profesional. Nah, tindakan-tindakan yang tepat ini itu perlu dipromosikan melalui pemimpin dan keteladanan. Nah, apabila seorang auditor itu mengetahui ada auditor lain itu melakukan tindakan yang tidak benar, maka auditor tersebut harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi masyarakat, profesi, lembaga profesi, instansi tempat ia bekerja, dan anggota profesi lainnya dari tindakan-tindakan auditor lain yang tidak benar. Yang terakhir yaitu yang keenam adalah standar teknis dan profesional, di mana auditor itu harus melakukan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku, yang meliputi standar teknis dan profesional yang relevan. Nah, standar itu ditetapkan oleh IAI dan Pemerintah Republik Indonesia.
Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Huda Fatuna Viva dengan NIM 2017310789. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Kode Etik BPKRI atau Peraturan BPKRI Nomor 2 Tahun 2011, di mana BPKRI pada tanggal 7 Oktober 2011 mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksaan Keuangan atau yang biasa disingkat dengan KE BPKRI. Nah, pada KE BPKRI Nomor 2 Tahun 2011 ini merupakan pengganti dari Peraturan BPK Nomor 2 pada tahun 2007 tentang Kode Etik BPKRI. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang beberapa pasal yang penting dalam Peraturan Nomor 2 BPKRI tahun 2011. Nah, di sini terdiri dari 2 bab. Yang pertama yaitu pada bab 3 membahas tentang kode etik pada pasal 4. Selanjutnya yaitu ada bab 4 yaitu membahas tentang implementasi kode etiknya. Nah, untuk bab 3 sendiri ini ada 2 poin penting yang membahas tentang kode etik. Yang pertama yaitu nilai dasar merupakan kristalisasi moral yang primus inter pares dan melekat pada diri manusia serta menjadikan patokan dan ideal atau cita-cita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, poin penting yang kedua yaitu nilai dasar kode etik BPK ini terdiri dari integritas, independensi, dan profesional. Selanjutnya pada bab 4 ada implementasi kode etik yang terbagi menjadi 4 bagian. Masing-masing bagiannya yaitu pada bagian pertama ada anggota BPK, pemeriksa, dan pelaksana BPK lainnya selaku individu dan anggota masyarakat. Ini akan dibahas pada pasal 6. Kemudian pada bagian kedua ada anggota BPK, pemeriksa, dan pelaksana BPK lainnya selaku warga negara. Ini akan dibahas pada pasal 7. Kemudian pada bagian ketiga ada anggota BPK selaku pejabat negara. Ini akan dibahas pada pasal 8. Dan bagian keempat, bagian terakhir, yaitu pemeriksa dan pelaksana BPK lainnya selaku aparatur negara akan dibahas pada pasal 6. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Delia Arya Lesmana dengan NIM 2017-310-827. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tabel perbandingan kode etik internasional, aturan etika IAI, KASP, serta kode etik BPKP. Nah, di sini terdapat 4 prinsip, ada 4 item. Yang pertama ada prinsip-prinsip dasar etika, di mana pada Kode Etik Internasional 2004 dijelaskan bahwa ada 4 item prinsip-prinsip dasar etika. Yang pertama ada integritas, yang kedua independensi, yang ketiga ada kerahasiaan profesional, yang keempat ada kompetensi. Lalu pada aturan etika IAI terdapat 6 prinsip dasar. Yang pertama ada integritas, yang kedua objektivitas, yang ketiga ada kompetensi dan kehati-hatian, yang keempat ada kerahasiaan, yang kelima ada ketepatan bertindak, yang keenam ada standar teknis dan profesional. Lalu pada Kode Etik BPK RI 2011 dijelaskan bahwa ada 3 prinsip dasar etika. Yang pertama ada integritas, yang kedua independensi, yang ketiga ada profesional. Persamaan prinsip dasar etika dari ketiga kode atau aturan etika tersebut adalah yang pertama ada sama-sama ada prinsip dasar integritas, ada prinsip dasar independensi, dan juga objektivitas. Lalu item pokok yang kedua ada netralitas secara politis, di mana mengingat profesi akuntansi pemerintah rentang terhadap campur tangan dari pihak lain secara politis dalam melakukan tugas profesionalnya, maka Kode Etik Internasional 2004 menjelaskan bahwa para akuntan pemerintah dan lembaganya perlu mempertahankan sikap netral secara politis dan bersikap independen dari pengaruh politik dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya. Lalu pada aturan etika IAI tidak dijelaskan secara detail tentang netralitas secara politis, tetapi dia hanya menguraikan seperlunya saja. Lalu pada Kode Etik BPK RI 2011, netralitas secara politis dijelaskan pada pasal 6 ayat 2
dan juga pasal 8 ayat 2. Baik, item-item pokok yang ketiga yaitu benturan kepentingan, di mana profesi akuntansi pemerintah sering dihadapkan pada benturan kepentingan, khususnya benturan-benturan yang berkaitan dengan hal politis. Nah, pada Kode Etik Internasional 2004 ini dijelaskan bahwa para akuntan pemerintah harus melindungi independensinya serta menghindarkan berbagai kemungkinan benturan kepentingan dengan menampik hadiah yang dapat mempengaruhi atau diperkirakan akan mempengaruhi sikap dan prinsip independensi dan keintegritasan. Lalu, aturan etika IAI KASP juga menjelaskan bahwa benturan kepentingan ini pada prinsip objektivitas. Lalu yang Kode Etik BPK RI 2011 ini juga benturan kepentingan tersebut dijelaskan pada pasal 8 ayat 1. Lalu yang keempat ada pengembangan secara profesional, di mana dalam Kode Etik Internasional 2014 dijelaskan bahwa para akuntan pemerintah harus melatih sikap kecerdasan dan kehati-hatian dengan melaksanakan dan mengawasi pemeriksaan, serta dalam mempersiapkan laporan para akuntan pemerintah harus menggunakan metode serta praktik-praktik yang berkualitas tinggi pada saat melakukan pemeriksaan. Pada aturan etika IAI KASP juga dijelaskan bahwa pengembangan secara profesional dijelaskan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian. Tetapi pada Kode Etik BPK RI 2011 pengembangan secara profesional tidak dijelaskan. Saya akan menjelaskan tentang penerapan etika akuntan pemerintah, di mana Lloyd dan Crawford 2009 menyatakan bahwa untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam lingkungan yang cepat berubah dan kompleks, para akuntan di USA sering dihadapkan dilema etika, membutuhkan petunjuk profesi serta penerapan dari nilai-nilai tersebut. Penulis juga merekomendasikan langkah-langkah yang dapat ditentukan bila akuntan pemerintah dihadapkan dalam dilema etika. Yang pertama ada dapatkan semua fakta yang relevan, yang berkenan dengan situasi atau lingkungan. Yang kedua, pertimbangkan apa saja tindakan alternatif yang tersedia untuk dapat dilaksanakan. Yang ketiga ada pertimbangkan hukuman eksternal, peraturan, prinsip, akuntan, serta kebijakan dalam proses internasional yang tersedia. Yang keempat ada pertimbangkan hasil dan konsekuensi dari tindakan-tindakan alternatif tersebut. Yang kelima ada pilih tindakan. Yang pertama yaitu menegakkan nilai-nilai kejujuran, rasa hormat, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian. Yang kedua, memperhitungkan perhitungan keadilan dan kepedulian. Nah, yang selanjutnya ini ada contoh kasus. Contoh kasusnya kali ini adalah kasus suap opini wajar tanpa pengecualian Kementerian Desa dari kacamata etika profesi akuntan oleh Zidni Husnia Fakhrunisa dari Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Nah, beberapa waktu lalu media dikejutkan dengan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menjaring auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Kasus yang menyangkut auditor BPK ini terkait dengan adanya tindak suap yang melibatkan pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau yang disingkat PDTT. Pasalnya, pejabat PDTT diduga telah menyuap auditor BPK untuk memberi opini audit atas laporan keuangan tahun 2016 pada Kementerian Desa PDTT dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Untuk slide berikutnya dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dari slide contoh kasus. Kasus ini menyeret Irjen Kemendes PDTT Sugito dan pejabat eselon 3 Kemendes PDT Jarod Budi Prabowo sebagai pihak pemberi suap dijerat dengan pasal 5 ayat 1A atau pasal 5 ayat 1B atau pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tentang 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Janto pasal 64 KUHP Janto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara pejabat eselon 1 BPK Rohmadi
Saptogiri dan auditor BPK Alisa Dili sebagai pihak penerima suap disangkakan dengan pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi janto pasal 64 KUHP janto pasal 55 ayat 1 ke KUHP. Mungkin sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, dalam kasus ini itu melibatkan seorang auditor pemerintahan yang ada di BPK Republik Indonesia yang telah diduga itu menerima suap dari Kemendes PDTT untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan Kemendes PDTT pada tahun 2016. Dan di mana kita tahu bahwa jika laporan keuangan itu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, artinya laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku seperti di Indonesia, yakni standar akuntansi pemerintahan, dan bebas dari kesalahan penyajian yang material yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, auditor ini itu bertanggung jawab memberikan opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh dan menyatakan dalam laporan auditor. Oke, di sini ada pendapat kami tentang kasus tersebut. Pada kasus dugaan suap kepada auditor BPK untuk mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian merupakan tindakan yang melanggar etika profesi akuntan, baik berdasarkan kode etik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI maupun BPK RI. Auditor seharusnya mengeluarkan opini atas laporan keuangan yang diperiksanya dengan kompeten dan objektif, sehingga akuntan yang merupakan kepercayaan publik ini dapat menjaga kredibilitas dan martabatnya. Opini auditor memiliki peran yang besar, yakni sebagai penentu pengambilan keputusan dan penjamin bahwa informasi telah disajikan dengan wajar, maka auditor harus profesional dan berintegritas dalam menjalankan tanggung jawabnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Adelia Arya Lesmana dengan NIM 2017-310-827. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pendapat kelompok kami tentang kasus tersebut yaitu jika auditor sebagai pihak yang independen dan dipercaya saja melakukan penyelewengan, maka publik tidak lagi percaya dengan pemerintah sekalipun opini yang dikeluarkan oleh BPK adalah objektif. Saran yang dapat diberikan yakni evaluasi atas kasus ini dan kasus serupa sebelumnya mengenai kasus suap opini wajar tanpa pengecualian. Rupanya lembaga pemerintah mengejar target opini WTP dengan berbagai cara tanpa memperhatikan moral. Maka seharusnya pemerintah lebih memperhatikan penargetan yang lebih mengarah kepada efisiensi dan efektivitas lembaga pemerintah dan pembinaan mengenai administrasi pemerintah yang masih banyak yang harus diperbaiki. Opini WTP hanyalah hasil dari pengendalian internal yang baik dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta bebas dari kesalahan material. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya dan kelompok saya meminta maaf. Saya kembalikan ke moderator.